Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 3 Nabi Daud alaihi salam. Hari ini Ustadzah mau membahas tentang has dan have. Minggu lalu kita sudah belajar juga tentang has dan have ya, sambil mengerjakan soal-soal yang Ustadzah berikan minggu lalu. Nah, hari ini Ustadzah akan menjelaskan kembali tentang has dan have. Ada di lesson 4 atau bab 4. Lalu, kira-kira bagaimana sih penggunaan has dan have itu? Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu ya. Jadi, kita lanjut. Has dan have ini memiliki beberapa arti loh. Dia tergantung pada kalimatnya. Untuk has dan have yang akan kita bahas dan akan kita pelajari hari ini, artinya yaitu memiliki atau mempunyai. Kita lihat contoh-contohnya ya. Contoh yang pertama yaitu I have a cat. Saya mempunyai seekor kucing. Untuk contoh berikutnya yaitu you have a rabbit. Kamu memiliki seekor kelinci. Ingat ya, I, you menggunakan have. Lalu, they have a bicycle. Mereka mempunyai sebuah sepeda. Atau mereka mempunyai sepeda. My grandparents have an umbrella. Kakek dan nenekku mempunyai sebuah payung. Grandparents artinya kakek nenek atau orang tua kita. Contoh berikutnya yaitu we have a toy car. Kami mempunyai sebuah mainan mobil-mobilan. Dari contoh-contoh tersebut dapat dilihat bahwa I, you, we, they, dan untuk penyebutan lebih dari satu orang seperti kakek dan nenek atau orang yang dengan dua orang, Wafda dan Bilqis atau siapapun itu, mereka menggunakan have. I, you, we, they, dan subjek yang lebih dari satu orang itu menggunakan have. Lalu bagaimana dengan has? Has di sini contohnya seperti she has a pencil, he has an eraser, dan Uwais has a book. Jadi has itu digunakan untuk she, he, dan orang yang hanya satu orang, terdiri dari satu orang. Nah, seperti yang Ustadzah katakan tadi bahwa has itu digunakan untuk he, she, dan nama orang atau orang baik itu laki-laki maupun perempuan, tapi hanya satu orang. Kalau lebih dari satu orang dia menggunakan have. Tapi kalau hanya satu orang seperti Uwais, Ustadzah Alfi, Ustadz Erman, Ustadzah Rosa, atau siapapun itu, tapi dia hanya satu orang, dia menggunakan has. Ustadz Erman has a motorcycle. Ustadz Erman memiliki atau mempunyai sepeda motor. Berikut adalah contoh kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positifnya, Andi has a book. Andi memiliki sebuah buku. Diperhatikan ya, Andi adalah laki-laki dan hanya satu orang. Dia menggunakan has. Andi has a book. Lalu, Andi untuk kalimat negatifnya, Andi doesn't have a book. Dan kalimat tanya, does Andi have a book? Kenapa Ustadzah yang kalimat negatif dan tanya dia menggunakan have? Kenapa bukan has? Karena sudah ada di does not have a book. Jadi jika kalimat negatif baik itu laki-laki ataupun perempuan, he ataupun she,
dia menggunakan does not dan diikuti dengan have. Sedangkan untuk kalimat tanya, does berada di depan, diikuti juga dengan orangnya dan have. Dari kalimat contoh sebelumnya dapat dilihat bahwa untuk subjek he, she, dan nama orang yang berupa satu orang menggunakan does dan does not. Untuk kalimat negatifnya menggunakan does not diikuti dengan kata have. Lalu untuk kalimat tanya diawali dengan does. Selalu diawali dengan does. Contoh lainnya menggunakan they. They have a cake. Kalimat negatifnya they don't have a cake. Lalu do they have a cake? Kalimat positifnya mereka mempunyai sebuah kue. Negatifnya mereka tidak mempunyai sebuah kue. Do they have a cake? Apakah mereka mempunyai sebuah kue? Dari contoh sebelumnya, subjek I, you, we, they, dan penyebutan orang yang lebih dari satu orang itu menggunakan do dan don't untuk tidak. Do dan does itu artinya sama untuk pertanyaan. Misalkan, does she have a book? Apakah dia punya buku? Atau do you have a book? Apakah kamu punya buku? Jadi do dan does itu artinya apa atau apakah jika di kalimat tanya. Sedangkan jika di kalimat negatif, she doesn't have a book. Misalkan dia tidak memiliki buku. Doesn't berarti tidak. Sama dengan not. Don't juga artinya tidak. Untuk tugas hari ini, teman-teman silahkan membuat dua kalimat have dan has. Seperti contoh sebelumnya. Kalimat pertama menggunakan have dan kalimat kedua menggunakan has. Lengkap dengan kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Berarti ada 6 kalimat nanti ya. Kalimatnya disamakan. Misal, I have a book. I don't have a book. Do I have a book? Yang has misalkan she has a pencil. She doesn't have a pencil. Does she have a pencil? Sekian untuk hari ini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.